Lalu di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Litbang Kompas merilis data perbincangan dan interaksi warganet terkait tokoh politik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di media sosial. Survei juga menemukan jumlah sentimen positif dan negatif terkait ketiga tokoh itu. Litbang Kompas melakukan pemantauan interaksi warganet pada sejumlah tokoh politik di media sosial dan pemberitaan media massa digital pada 17 hingga 23 Mei 2022. Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan teratas, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di urutan kedua dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan ketiga. Lewat survei Litbang Kompas yang menggunakan aplikasi Talkwalker tersebut, Anies Baswedan mencatatkan 71.200 perbincangan dan 395.700 interaksi pengguna medsos. Sementara Ganjar Pranowo mencatatkan 56.100 perbincangan dan 109.400 interaksi. Prabowo Subianto mencatatkan 29.000 perbincangan dan 76.000 interaksi pengguna medsos. Namun analisis sentimen di media sosial dari survei Litbang Kompas menemukan hasil berbeda. Kata kunci Ganjar terdeteksi mendapat 20,7% sentimen positif, 20,4% sentimen negatif, dan 66,6% netral. Lalu kata kunci Anies memperoleh 21,5% sentimen positif, 20,4% sentimen negatif, dan 58,1% sentimen netral. Sementara kata kunci Prabowo memperoleh 28,2 sentimen positif, 9,2% sentimen negatif, dan 62,6% netral. Relawan Anies menilai hasil survei media sosial dan perbincangan warganet pada Anies Baswedan dipicu capaian kinerja. Pemberitaan belakangan memang sangat ramai memperbincangkan tentang Anies Rashid Baswedan, dan saya rasa itu banyak dikutip, banyak diberitakan oleh masyarakat karena prestasi-prestasi atau capaian-capaian dan kinerja Bapak Anies Rashid Baswedan. Nama Anies Baswedan sempat menggema di peringatan Milad PKS ke-20 di Istora Senayan, Jakarta 29 Mei lalu. Kader PKS meneriakan Anies Presiden saat tiba di Milad dan disambut petinggi PKS. Nama Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ramai disebut berbagai survei terkait kandidat bursa calon presiden 2024. Ketua DPD Gerindra Habibur Rahman menyebut elektabilitas Prabowo Subianto yang masih teratas sebagai momentum kembali bertarung di Pilpres 2024. Ini Pak Prabowo udah 3 kali Pilpres belum menang ya, bukan kalah tapi menang di posisi kedua ya, dapat runner up. Kok surveinya tetap tinggi. Nah ini pertanda memang ya saat inilah momentum, justru saat inilah momentum Pak Prabowo untuk maju di Capres dan menang. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut hasil survei akan berubah setiap saat dan bukan hasil kerja perorangan. Ya kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah. Jumlah rakyat Indonesia itu begitu besar dan aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Dinamika jelang pemilu presiden 2024 semakin menghangat, termasuk gerilya para tokoh politik di ruang publik. Siapapun yang maju, publik menanti figur yang mampu membuat negeri ini menjadi lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana memaknai hasil temuan survei Litbang Kompas terkait perbincangan dan interaksi tokoh politik di media sosial? Lalu sejauh mana pihak-pihak relawan tokoh politik menyikapi temuan ini? Kita bahas lengkapnya bersama Yohanes Mega Hendarto, peneliti Litbang Kompas. Lalu ada Laude Basir, koordinator relawan Anies Baswedan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Hendar dulu, peneliti Litbang Kompas. Jadi apa yang ditemukan oleh Litbang Kompas? Ada 3 tokoh yang selalu menempati 3 besar di survei dan kemudian dilihat bagaimana warganet melihat mereka, membicarai mereka, dalam tanda kutip ya, menggibahi mereka gitu ya, kurang lebih begitu ya. Iya. Oke. Perlu dicatat dulu, pertama-tama kami melakukan Kompas Media Monitoring menggunakan survei ini di periode tanggal 17 sampai 23 Mei. Jadi kita kunci di periode itu. Dalam 1 pekan itu
seperti tadi data disampaikan, hasil perbincangan untuk Pak Anies Baswedan itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau lihat dari interaksinya, hal yang sama juga begitu, Pak Anies, Pak Ganjar, Prabowo. Lalu kemudian di bagian sentimen, nah ini yang menarik. Di bagian sentimen, posisi Pak Anies lebih banyak dibicarakan negatifnya 20,4 jika dibandingkan dengan ketiganya, dengan Pak Ganjar ataupun Prabowo. Meskipun Tadi- Mas Ganjar dan Ya. Pak Prabowo ada negatifnya juga tetap, tapi lebih kecil dibandingkan sosok dari Mas Anies Baswedan. Iya, jadi kalau boleh saya sebutkan, kalau Pak Anies mendapatkan 20,4% dari proporsinya itu sentimen negatif. Pak Ganjar 12,7% dan Prabowo 9,2%. Oke. Itu untuk yang negatif. Oke, ini kita tayangkan ya. Jadi positifnya 21, positifnya oke. Pak Prabowo itu- paling besar positifnya. Ini kita lihat. Iya, itu yang Pak Ganjar ada salah angka di sana. Oh ya, Di bagian harusnya. negatif itu seharusnya 12,7. Oh, 12. Oke, baik. Itu 20 Iya. tertulis ya. 12. Iya, itu sudah 20. Iya. Dan ini kemudian yang kita tampilkan. Apa artinya dari semua ini, Bung Hendar? Anda bisa menjelaskan. Nanti kita akan tanyakan lagi supaya kemudian bisa melihat. Oke, sentimen ini pertama-tama jangan disalah artikan sebagai ketidaksukaan begitu ya. Oke. Memang ketidaksukaan atau ketidaksetujuan. Sentimen tapi negatif ya maksudnya. Sentimen Ini. negatif ya terutama. Oke. Jadi sentimen negatif ini- belum tentu tidak suka. Iya, bisa juga dia menggunakan konten yang bermuatan emosi negatif, marah, kecewa, atau sedih begitu, menanggapi pemberitaan dengan terkait tokoh tersebut. Nah, sentimen ini dianalisisnya bukan dari kata per kata saja, tapi dari keseluruhan cuitan. Nah, jadi kalau kita lihat di tadi tayangan angka-angka sentimen tadi, sentimen netral itu jauh lebih besar karena bisa saja saya di Twitter mencuit Anies Baswedan berpotensi maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Muatan emosi yang dianalisis melalui mesin kami itu netral, tidak karena menyampaikan informasi saja, Oke. tidak masuk yang positif ataupun negatif. Kalau yang negatif misalnya tapi belum tentu tidak suka, seperti apa? Anda bisa mencontohkan? Negatif belum tentu tidak suka. Misalkan kita temukan kalau dalam periode ini misalkan di situasinya Pak Ganjar. Oke. Di Ganjar Pranowo di periode 17 sampai 23 Mei itu sekitar tanggal 19 atau 20 tanggul pelabuhan Semarang itu kan jebol. Lalu ada berita, lalu mention Pak Ganjar. Lalu reaksinya yang didapat itu adalah sedih. Nah, ini masuknya ke negatif. Oke, sedih itu maksudnya negatif. Oke, baik. Iya. Oke, meskipun tidak menghujat, tidak mencibir dan sebagainya, itu masuk negatif. Itu yang kemudian Anda sampaikan Ya. tadi, negatif belum tentu tidak suka. Saya ingin komentar Iya. dulu dari Bung Laude, relawan Anies terkait hal ini. Jadi paling tinggi, meskipun unsur atau sentimen negatifnya juga paling tinggi untuk Anies Baswedan. Ya, poin yang harus digarisbawahi adalah satu, Mas Anies tokoh nasional yang hari ini memang manggung di DKI, ya, beliau belum punya panggung untuk nasional selain pernah menjabat sebagai menteri, ya. Yang kedua yang harus kita ucapkan terima kasih kepada tim Litbang Kompas. Paling tidak apa yang dilakukan melalui penelitian ini telah memberi semacam guidance kepada kita para relawan Anies bahwa yang harus diapresiasi dan harus disampaikan kepada seluruh para pendukung Mas Anies, pembicaraan atau interaksi tertinggi itu adalah Mas Anies. Terlepas itu positif, terlepas itu negatif, bahwa banyak orang yang membicarakan Mas Anies. Pembicaraan yang banyak ini kontribusinya adalah bahwa sedikit demi sedikit Mas Anies akan menjadi yang populer terhadap di antara tokoh yang ada hari ini. Dan orang populer itu pasti, ya, tokoh besar itu pasti ada pendukungnya, ada juga yang mengkritisi bahwa paling tidak kita memperoleh gambaran
terlepas itu dari positif negatif tadi, Mas Anies hari ini banyak diperbincangkan orang, ya, banyak didiskusikan orang, ya. Kita harap bahwa diskusi-diskusi yang muncul itu kemudian adalah diskusi karena produk, karena karya nyata, karena kebijakan yang dirasakan oleh warga Jakarta. Sangat boleh jadi muncul sentimen-sentimen yang belum bernada positif, ya karena belum merasakan, ya. Artinya ini kan seluruh Indonesia. Sementara Mas Anies hari ini ada di Jakarta. Banyak kebijakan-kebijakan. Tapi saya ingin analisis sedikit nih, Bung Laude. Apa sih menyebabkan sehingga sentimen negatifnya tinggi menurut Anda? Ya, ini kan namanya juga proses dukung mendukung, positif negatif kan gitu ya. Bagi saya hal yang wajar saja. Sangat boleh jadi ketidaksukaan ataupun kan sudah jelas lah ya. Banyak juga tokoh-tokoh yang mendukung tokoh lain, ya sangat boleh jadi mengembangkan narasi-narasi juga yang belum mendukung Mas Anies yang kemudian berimplikasi terhadap sentimen negatif kan gitu ya. Dibanding kemudian misalkan ya teman-teman ataupun para calon juga yang kerjanya kurang, karyanya kurang kan gitu ya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ kan. Jadi maksud saya gini, kan Anda menyimpulkan bahwa kemungkinan sentimen negatif itu muncul karena mereka belum tahu Mas Anies. Mungkin jauh atau hanya baca di komentar atau baca di judul itu. Betul. Satu itu. Kedua, memang Mas Anies kan banyak karyanya. Sangat kelihatan. Akibatnya muncul banyak perdebatan antara yang mendukung dan tidak karya itu. Ya bagi orang yang tidak punya karya, ya sangat sedikit diskusi tentang beliau kan gitu ya. Positifnya di sana. Kenapa Mas Anies banyak diperbincangkan? Karena banyak karya yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat Jakarta yang pada hari ini para relawannya bergerak agar kebijakan-kebijakan dan karya nyata yang disampaikan oleh Pak Anies, dibuat oleh Pak Anies tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tetapi seluruh warga negara Republik Indonesia. Baik, saya tanyakan ke peneliti Bang Kompas, Bung Hendar. Benarkah kemudian karena ada kinerja, lalu kemudian dikomentari meskipun negatifnya banyak? Sentimen negatif ya maksudnya di pembicaraan. Itu bukan jadi patokan ya, karena kalau kita bicara paling banyak diperbincangkan, ini berarti juga paling banyak diberitakan atau dimuat oleh media-media digital, masa digital. Dan ini kita melihatnya harus dari mentionnya. Kalau mau mengukur popularitas begitu ya. Nah kan kita bisa lihat ini aktor-aktor di balik yang menaikkan, melambungkan tokoh ini di media sosial itu siapa saja. Nah ini perlu dilihat lagi. Kalau boleh saya sampaikan, secara garis besar Pak Ganjar ini yang menaikkan nama dia di media sosial itu adalah kelompok-kelompok relawannya. Si organisasi. Kalau Pak Prabowo dari lembaga pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan. Lalu kalau dari Pak Anies sendiri, nah ini yang lebih tersebar begitu. Jadi lebih ke influencer. Jadi pengaruh yang berdiri sendiri-sendiri. Influencer ini cenderung ke sentimen negatif berarti dong? Lebih positif sebenarnya. Oke. Cuma tanggapan atas tweetan atau konten yang dimuat oleh influencer ini kemudian ditanggapi negatif, baru itu masuk sentimen negatif. Jadi dilempar oleh influencer, tone-nya positif, lalu kemudian dikomentari sentimennya negatif. Bisa jadi begitu. Ada analisis soal ini, Bung Laude? Ya, jadi analisanya begini, kalau kita lihat semuanya itu antara Mas Anies Baswedan, Pak Ganjar dan Prabowo terhadap dirinya sendiri, positifnya itu jauh lebih besar. Artinya positif, ketiga-tiganya positifnya lebih besar daripada negatifnya. Ya, satu. Yang kedua, yang banyak diperbincangkan adalah Mas Anies. Kemudian yang menarik dari pernyataan Bang Hendar tadi ya, bahwa yang paling banyak diberitakan ya, popularitas seseorang itu memang bisa naik karena banyak diberitakan. Diberitakan oleh karena dua hal. Satu karena memang karya nyata, karena kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan dan didengar, dilihat oleh masyarakat. Yang kedua
karena upaya-upaya yang dalam tanda petik kita bisa istilahkan sebagai pencitraan melalui pendekatan psikologi, pendekatan yang sosiologis kan gitu ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Hendra tadi bahwa paling banyak diberitakan dan itu kemudian muncul bukan hanya dari kalangan relawannya Mas Anies, tetapi para influencer dari kalangan media. Ya, kenapa? Pertanyaannya kita balik. Kenapa Mas Anies banyak diberitakan? Karena memang banyak karyanya dan layak diberitakan. Yang harus kita pilih di depan adalah yang banyak karya. Baik, dibicarakan karena memang ada kiprahnya, begitulah kurang lebih ya. Betul, versi dari relawan Anies. Ya harus bicara seperti itu memang. Saya ke Bung Hendar. Bung Hendar, bicara soal popularitas. Kita bicara soal 2024 karena 3 tokoh ini akan selalu disurvei ya. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir yang saya amati, itu selalu menempati 3 besar. Apakah pembicaraan di warganet alias netizen ini berpengaruh terhadap perolehan disukai mereka, lalu kemudian terakhir adalah dipilih oleh para pemilih terhadap mereka ini? Oke. Pertama-tama saya coba mention dulu ya. Kalau dari jumlah mentionnya, jadi kalau kita bilang siapa sih yang paling populer di media sosial dari pekan tanggal 17 sampai 23 kemarin, itu yang pertama justru Pak Ganjar. Yang kedua Prabowo dan justru urutan terakhir itu Pak Anies. Nah, opini-opini yang berkelindan di media sosial ini kemudian kan bisa diangkat menjadi berita di televisi. Dan dari sanalah masyarakat di tataran akar rumput ini yang banyak menyaksikan televisi, itu bisa opininya terpengaruhi pada pilihan mereka untuk presiden nanti. Jadi memang gerak gerilya di media sosial ini memang perlu ditempuh secara keras oleh masing-masing relawan dari ketiga calon teratas ini begitu. Oke, baik. Terakhir Bung Laude, terakhir singkat saja apa yang Anda ingin sampaikan dari semua hasil survei Litbang Kompas ini, relawan Anies Baswedan? Apa yang disampaikan oleh survei Litbang Kompas ini adalah hal positif bagi kami semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, bil khusus para relawan Anies Rashid Baswedan, ayo mari kita bergerak mensosialisasikan Pak Anies ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, poin terpenting pemilu itu nanti adalah di seluruh lapisan masyarakat. Bahwa pemberincangan di media sosial harus kita perhatikan sebagai catatan juga, tetapi itu bukanlah satu-satunya instrumen bagi kita untuk menyampaikan bahwa Pak Anies sudah populer atau tidak. Hal yang paling kita harus lakukan, mari kita yakinkan bahwa seluruh relawan Anies bahu-membahu kolaboratif dalam bahasa Pak Anies, sampaikan karya Pak Anies di seluruh lapisan masyarakat pada seluruh wilayah Indonesia. Ini nyampaikannya bukan ke publik tapi ke relawan nih. Seluruh akhirnya dari relawan. Ini kan marketing aja ya, yang kemudian kepada seluruh masyarakat supaya tahu karya-karya Pak Anies agar seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat dari dipimpin oleh Pak Anies, orang yang baik, orang yang punya karya nyata demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Laude Basir, relawan Anies Baswedan. Terima kasih, dan juga Bung Hendar dari peneliti Litbang Kompas. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.